Halo sahabat Rajak, salam sehat. Selamat berjumpa kembali dalam acara Dokter Bicara bersama Rajak Hospital Salemba. Saya, Dr. Naindi Ananza, akan membawa para sahabat untuk mengenal lebih jauh tentang tema kita pada hari ini, yaitu berkaitan dengan infeksi saluran kemih, di mana di tengah-tengah kita sudah hadir Dr. Nicholas Tambunan, spesialis urologi. Halo dokter, halo, apa kabar? Sahabat Rajak. Baik dokter. Dokter, banyak yang ingin tahu nih tentang infeksi saluran kemih. Sahabat Rajak banyak yang ingin bertanya terkait dengan apa sih infeksi saluran kemih itu, dok? Ya, jadi infeksi saluran kemih artinya infeksi pada saluran kemih ya. Bisa dimulai dari saluran kemih itu bisa dimulai dari ginjal, kemudian kantong kemih ya, kandung kencing hingga saluran kemih bagian bawah ya. Jadi bisa terdapat infeksi atau kuman atau bakteri yang bisa menyebabkan gangguan-gangguan gejala dari berkemih seorang pasien. Seperti itu. Memang biasanya disebabkan oleh bakteri ya, dok? Iya, memang makanya disebutkan infeksi. Bisa bakteri, bisa jamur juga bisa gitu, atau parasit juga bisa. Jadi ketiga itulah, bisa infeksi bakteri, jamur ataupun parasit gitu. Nah, biasanya nih dok, untuk infeksi saluran kemih, biasanya apakah bisa diderita oleh pria atau wanita, atau secara epidemiologis bagaimana nih dok, antara pria ataupun juga wanita? Baik, infeksi saluran kemih itu bisa diderita oleh pria maupun wanita. Namun secara insidens ya, wanita lebih berisiko terkena infeksi saluran kemih. Jadi ada faktor anatomi yang berbeda antara pria dan wanita, di mana wanita memiliki saluran kemih lebih pendek ya daripada pria. Makanya wanita dikatakan lebih sering mengalami infeksi saluran kemih. Tapi tidak menutupi pria pun bisa terkena infeksi saluran kemih, terutama pada pria atau laki-laki yang parubaya. Yang mungkin nanti kita bisa bahas lebih lanjut mengenai penyakit prostat ya, di mana disitulah mulai pria mulai sering mengalami infeksi saluran kemih dibandingkan dengan wanita. Walaupun wanita memang secara insiden lebih tinggi daripada pria. Berarti memang secara insiden wanita lebih tinggi ya, dok ya. Sedangkan kalau pada laki-laki biasanya lebih ke paruh baya. Iya, nah, betul. Biasanya faktor risiko apa sih dok yang bisa menyebabkan infeksi saluran kemih baik pada pria maupun juga pada wanita nih dok? Ya baik, kalau pada wanita ya tadi saya katakan ya faktor ya anatomi ya, di mana saluran kemih wanita lebih pendek daripada pria. Dan mungkin karena faktor kelembapan juga di dalam lubang saluran kemih wanita itu berdekatan dengan organ reproduksi wanita. Makanya kalau wanita memiliki gaya hidup yang kurang higien ya, makanya lebih rentan terkena infeksi saluran kemih. Apalagi memiliki kebiasaan-kebiasaan seperti menahan kencing yang lebih lama ya, semakin beresiko terkena infeksi. Nah, kalau pada pria ya beda lagi ya. Biasanya pada pria parubaya, di mana pria memiliki organ prostat, dan organ prostat itu secara insiden makin meningkat seiring bertambahnya usia, dan itu membuat saluran kemih di pria menjadi terhambat ya. Disitulah berisiko timbulnya penyakit saluran kemih. Nah, berarti sahabat Rajak sangat penting ya untuk menjaga higienisitas dari area tempat membuang air, karena terutama khususnya pada wanita ya, dok ya, betul. Karena dengan saluran ureter yang lebih pendek, uretra yang lebih pendek, sehingga akan lebih rentan mengalami infeksi saluran kemih. Lalu selanjutnya dokter, apabila tidak diobati nih dok, kira-kira apa sih dok komplikasi dari infeksi saluran kemih? Iya, komplikasinya banyak ya, tapi mungkin sebelum kita melihat infeksi saluran kemih itu, kita juga harus sebagai kita dokter ya, harus menilai juga
apa sih penyebab infeksi saluran kemih? Ya mungkin mudah saja ya diobati pada awalnya, tapi ada juga kasus-kasus yang tidak baik-baik ya, tidak sembuh-sembuh. Makanya di situ harus kita periksa lebih lanjut ya. Mungkin harus diperiksa USG dan sebagainya gitu, supaya kita bisa lebih mencari tahu penyebab infeksi saluran kemih wanita ataupun pria. Seperti itu. Baik dokter, kira-kira bagaimana sih dok untuk pencegahan maupun juga penanganan dari infeksi saluran kemih yang tepat nih dok? Kalau pada wanita ya mungkin ya dijaga kebersihan dari area genitalia wanita itu sendiri. Kemudian minum air putih yang cukup ya, sebanyak mungkin dewasa 2,5 ke 3 liter sehari. Kalau bisa jangan menahan kencing yang terlalu lama ya. Berarti jangan sering kencing ya dok ya? Kalau misalnya ada sensasi ingin kencing ya segeralah berkemih saja. Jadi jangan menunggu lebih lama lagi gitu. Supaya kandung kencing itu tidak terlalu lama berdiam di situ ya. Tidak keburu timbul pertumbuhan kuman di daerah situ. Baik dokter, terima kasih banyak atas penjelasan yang sangat luar biasa. Nah, sahabat Rajak, demikianlah edisi Dokter Bicara pada hari ini. Terima kasih kepada Dr. Nicholas Tambunan, spesialis urologi, yang telah menjelaskan secara baik dan juga lengkap serta informatif kepada sahabat Rajak terkait dengan hal yang berkaitan dengan urologi dan juga infeksi saluran kemih. Jika para sahabat Rajak ingin berkonsultasi lebih lanjut, bisa datang langsung atau menghubungi Rajak Hospital Salemba. Akhirnya, saya Dr. Naindi dan juga Dr. Nicholas izin pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dari Rajak Hospital Salemba. Terima kasih.